Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kianata Mirza Azahra dari kelas 11 bersama Dan aku Ganesha Damaragung dari kelas 11. Dan hari ini kita akan menjelaskan sedikit terkait kasus kita yaitu Muntail dari mulai apa? biografi, terus perjalanan singkat dari pendidikan dan karir, serta kontroversial yang dialami oleh Muntail. Jadi pertama-tama Muntail atau lebih dikenal lagi dengan Tail, ia lahir pada tahun 1994 dan ia termasuk dalam anggota boyband yang bernama NCT. Ia mengikuti unit seperti NCT 127 dan NCT U dan ia termasuk main vokal dari grup tersebut. Secara musik, K-pop mencakup berbagai genre seperti pop, hip hop, R&B yang dipadukan dalam satu lagu. Lagu-lagunya juga biasanya diproduksi dengan sangat rapi, memiliki koreografi yang sulit, hingga video sinematik yang memiliki penuh warna, serta koreografi pada para idol. Ciri khas lain yaitu K-pop adalah idol system, yaitu sistem pelatihan yang dilakukan oleh para trainee untuk melatih skill menyanyi, menari, bahasa asing, serta bagaimana untuk tampil saat di depan umum. Lalu juga dalam satu grup K-pop mencakup main dancer, main vokal, lalu ada ketua, main rapper juga ada. Ya, dan main visual. Sejak kecil ia menunjukkan ketertarikannya terhadap musik dan K-pop, dan ia juga memiliki seorang merdu dan komunitas sekitarnya pun juga mendukungi dia sebagai idol. Keluarganya juga setuju dengan itu. Dan ketika sekolah ia mengikuti banyak talent show yang dia bisa menunjukkan bakat nyanyinya. Dan setelah ia keterima di University Hanyang, yaitu University Art, dia mulai mengikuti audisi-audisi. Perjalanan Tail menuju dunia hiburan dimulai ketika Tail mengikuti audisi bebas yang diadakan oleh SM Entertainment, dan karena teknik vokalnya yang kuat dan juga tekniknya yang sudah matang, ia berhasil lolos menjadi salah satu trainee pada tahun 2013. Tail memulai debutnya pada tahun 2016 di unit rotasi NCT U dan NCT 127. Ia juga merupakan salah satu anggota yang awal kemunculannya yaitu berada pada SM Rookies di tahun 2015. NCT adalah grup vokal pria di bawah naungan SM Entertainment yang diperkenalkan pada Januari 2016. NCT beranggotakan 26 orang dengan 6 subunit yang berbeda, yaitu NCT Dream, NCT 127, NCT U, Wavy, NCT Do Jejeng, dan NCT Wish. Mereka terkenal karena beragamannya dengan musiknya, dan mereka memiliki member yang sangat kuat di vokal, dance, dan rap. Mereka juga dapat julukan K-pop group dengan musik paling eksperimental. NCT telah mencatat lebih dari 32 penjualan album, dan mereka salah satu artis terlaris di bawah nama SM Entertainment. Pada 13 Oktober 2015, Tail diperkenalkan sebagai tim pelatihan pradebut SM Entertainment dan SM Rookies. Pada 27 Januari 2016, ia merilis lagu yang berjudul Because of You, dan yang dijadikan lagu tema dengan merchant Daeju 2015. Pada 9 April 2016, Tail memulai debut resmi sebagai anggota NCT, yaitu di NCT U. Di balik kesuksesannya di dunia entertainment, disinilah awal mula dari kontroversial Muntail terjadi. Tail dikeluarkan dari NCT atau Neo Culture Technology pada tahun 2024. Kasus ini menggemparkan dunia K-pop karena kasus ini langsung diunggah oleh sosial media dari SM Entertainment dan diumumkan secara umum bahwa Tail akan dikeluarkan. Unggahan itu memberikan pesan bahwa Tail telah terlibat dalam kasus pidana kejahatan seksual. Ia sudah tidak bisa lagi bergabung di NCT dan menjadi artis di bawah SM Entertainment. Menurut laporan dari Chosul Ilbo pada Oktober 2024, Tail bersama 2 orang rekannya yang non-selebritas telah melakukan kekerasan seksual terhadap wanita yang dibawa pengaruh alkohol. Pemerkosaan semu merupakan istilah di Korea Selatan untuk menggambarkan situasi saat seseorang melakukan hubungan seksual, namun salah satu pihaknya dalam keadaan mabuk atau tidak dapat menolak. Tindakan ini melanggar pasal 4 ayat 1 dari Undang-Undang kasus khusus mengenai hukum tindakan seksual. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijatuhkan
hukuman 7 tahun penjara atau seumur hidup. Polisi menangkap Tail pada bulan Juni lalu setelah menerima laporan dari korban. Korban tersebut adalah seorang wanita dewasa berinisial A. Ia sempat dilepaskan dan kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada 28 Agustus lalu. Semula beredar kabar bahwa korban Tail merupakan anak di bawah umur, tetapi polisi membantah kabar tersebut. SM Entertainment, agensi yang menaungi NCT, mengaku baru mengetahui kabar penangkapan ini pada akhir bulan lalu. Setelahnya, agensi raksasa di Korea Selatan itu menyatakan, kami mengkonfirmasi bahwa anggota NCT, Tail, telah dituduh melakukan kejahatan seksual. Sebelumnya, spekulasi netizen ini sudah mulai ramai karena ada dugaan bahwa korbannya Tail ini adalah anak di bawah umur atau memiliki gender yang sama. Korban ini kemudian dibantah oleh Kepolisian Bangwe yang menegaskan bahwa korban bukanlah anak di bawah umur atau jenis kelamin yang sama. Korban tidak termasuk golongan tersebut, kata seorang perwakilan kepolisian kepada media setempat. Namun pada 7 Oktober, Osan melaporkan bahwa SM Entertainment menolak untuk berkomentar lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, dengan alasan bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Hingga berita ini diturunkan, pihak kejaksaan juga belum memberikan tanggapan terkait langkah selanjutnya yang akan diambil terhadap kasus Tail tersebut. Tail tak hanya terlibat dalam kasus kejahatan seksual. Ia diduga telah menguntit dan diam-diam merekam seorang perempuan selama 6 tahun lamanya. Banyak yang mengaitkan kasus ini dengan kasus cedera kaki yang dialami Tail pada tahun 2023. Lalu hingga ia harus hiatus. Muncul rumor bahwa cedera kakinya bukan diakibatkan kecelakaan, melainkan dipukul oleh kakak korban cewek tersebut. Dengan keluarnya Tail dari NCT, Dengan keluarnya Tail dari NCT, kontroversi yang melibatkan dirinya semakin gencar terjadi di publik. Kini banyak fans NCT yang berharap Tail mendapatkan konsekuensi yang setimpal dengan kasus yang telah dialaminya. Aktivitas di akun Instagram Tail juga telah menjadi sepi. Postingan terakhirnya yaitu pada Juli yang sekarang sudah berisikan banyak sekali komentar negatif dari netizen yang mencerminkan reaksi kecewa dari netizen atas kasus yang dilakukan oleh ia. Setelah diperiksa atas kejahatan pemerkosaan level khusus oleh kantor pusat, kasusnya kini telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kota Jungang, Seoul. Kini diketahui bahwa kejaksaan masih belum memanggil Moon. Menurut laporan, Moon didakwa pada bulan Juni atas tuduhan memperkosa seorang wanita mabok dengan 2 kenalannya. Moon dipanggil untuk ditanyai pada 28 Agustus, 2 bulan setelah mendapat dakwaan. Dari dua orang kenalan yang melakukan kejahatan bersamanya, diketahui bahwa keduanya bukanlah selebriti. Kejahatan pemerkosaan level khusus diterapkan apabila adanya penggunaan senjata atau saat 2 orang atau lebih bersama-sama melakukan hubungan seksual dengan lawan yang tidak dapat memberikan perlawanan, seperti dalam kondisi kehilangan kesadaran, mental, dan fisik. Jika terbukti bersalah, dia akan dijatuhi hukuman penjara lebih dari 7 tahun atau penjara seumur hidup, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Khusus tentang Hukuman Kejahatan Kekerasan Seksual. Fans mengklaim jika kejahatannya cukup serius, sehingga agensi segera membahas penarikan diri, menurutku rinciannya harus dipublikasikan. Namun, SM Entertainment, agensi, tidak mengungkap posisinya. Fans juga mengkritik dengan mengatakan, saya harap akan ada hukuman yang berat karena ini adalah kejahatan dengan korban yang jelas. Dan juga, apakah sulit untuk memberitahu seseorang untuk tidak melakukan kejahatan? Para penggemar atau fansnya Tail mengambil tindakan dengan merekam video dirinya sedang memotong barang photocard berisi Tail dengan gunting dan membagikannya ke media sosial seperti TikTok, YouTube, atau Instagram. Tail memasang kamera tersembunyi, hidden cam di rumah korban, bahkan di kamar mandinya sekalipun. Jadi gerak-gerik korban pun terekam, mulai dari mandi, ganti baju, tidur, bahkan tidak memakai baju sama sekali pun terekam. Selain hidden cam, Tail juga memasang penyadap di HP si korban. Jadi semua informasi korban akan masuk langsung ke HP-nya Tail.
Kasus ini termasuk stalker, penguntit, dan obsesi Tail kepada si korban. Karena Tail betulan memasang kamera tersembunyi atau hidden cam di area pribadi korban. Meskipun hidden cam merupakan koleksi atau milik pribadi Tail, tetapi sudah termasuk kepada tindakan pidana. Kepolisian juga masih menyelidiki apakah ia hanya sebatas hidden cam atau Tail memiliki video bersama si korban. Sekian penjelasan singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.